Cek. Puji nama Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita mau siapkan hati kita. Sama-sama kita mau masuk hadirat Tuhan, membawa setiap kerinduan hati kita. Kita mau datang dengan kerendahan hati untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami yang sungguh besar. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Kami dipercayakan untuk melayani Tuhan. Kami diberikan kesehatan semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu,
ini tidak berarti apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau, kehadiran kami di tempat ini tidak berarti apa-apa tanpa Engkau. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Entah dengan apa akan kami balas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu memberikan pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar pujian kami. Biarlah manis Kau dengar pujian kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Mari jemaat Tuhan saja kita sama-sama bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Oh, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah. Besar, sekali lagi katakan, semakin hari semakin bertambah. Besar Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami tahu bahwa ini semua adalah anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memelihara kami. Engkau sudah melindungi dan menyertai kami Tuhan. Bahkan menjaga kami sampai saat ini. Tuhan, bagi setiap jemaat yang boleh hadir dalam ibadah tatap muka pada sore hari ini, maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti secara live streaming, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan ketika kami beribadah kepada Tuhan. Kami ingin mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan ingin membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami juga perlu firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Roh Kudus beracara kepada setiap jemaat, jamah setiap hati Tuhan, dan lawat setiap pribadi. Ubah hidup kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari Tuhan kami menjadi semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup sesuai dengan firman-Mu.
Tuhan, kalau ada iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah pada sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat, sehingga kami boleh beribadah dengan tenang. Tuhan menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah umum pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya mau mendengar suara Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Kasih say hi dong ke kanan kiri. Katakan hai. Bilang kamu orang yang diberkati Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan kamu orang yang diberkati Tuhan. Saya orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita mau naikkan puji-pujian kita bagi Tuhan. Kita mau bersuka cita kehadirat Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Tunggu dulu, kayaknya nggak enak kalau nggak sambil berdiri ya. Ayo jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri kembali. Kita mau lebih semangat nyanyikan pujian ini. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Oh, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka, bersuka. Oh, di dalam Tuhan, bersuka di dalam hari ini. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan, mari kita katakan bersuka, bersuka. Oh, di dalam, mari bersuka, bersuka. Rayakan kehadiran Tuhan, rayakan kehadiran, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang, katakan bersuka, bersuka di dalam, mari bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi rayakan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang, mari bertepuk tangan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Nyanyi bersuka di dalam Tuhan, mari bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Sekali lagi ya, rayakan kehadiran Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia layak dipuji. Oh, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Mari angkat tangan, katakan bersuka di dalam Tuhan, mari bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Masih kuat berdiri? Amin ya. Kita masih semangat lagi untuk memujikan kebesaran Tuhan. Haleluya. Oh,
Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami selalu bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik, ya Allah baik, ya Allah, Engkau sungguh baik Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Mari sejenak kita merenungkan pujian ini. Kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita melalui proses. Kita jatuh, kita merasa tidak mampu. Tapi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuhan selalu punya cara untuk menguatkan kita. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Tuhan selalu menyertai kita. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Hari sejenak kita mau naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan karena Engkau baik dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Dalam kelemahan kami melihat kebaikan Tuhan. Dalam ketidakberdayaan kami Tuhan, kami melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah baik, benar Tuhan. Ya Allah Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Nyanyikan pujian ini sampai kita merasakan, kita menyadari bahwa Dia benar, Dia baik dalam hidup kita. Biar jemaat saja yang katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus Jemaat saja katakan, ya Allah baik. Ya Allah baik.
Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami bersyukur, bersuka cita Tuhan, kalau kami boleh memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Engkau adalah yang teragung Tuhan. Engkau yang layak menerima segala kemuliaan, kuasa, kekuatan, hikmat, hormat, dan ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan bahkan Engkau adalah Tabib di atas segala Tabib Tuhan. Tidak satu pun yang bisa melebihi Engkau. Dan setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku, hati orang boleh percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya setiap hati jemaat sudah siap untuk menerima benih-benih firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan Tuhan. Kiranya tetap Tuhan, Roh Kudus akan menyertai kami, beracara kepada setiap pribadi, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya sepanjang pemberitaan firman dan sepanjang ibadah ini, kiranya Tuhan berbicara kepada kami, menyatakan kehendak-Mu kepada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan percaya iblis dan jahat sudah diusir keluar, tidak bisa mencuri benih firman Allah. Kami tahu Tuhan Yesus, kami perlu firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita masih bisa terus mengadakan ibadah secara tatap muka ya. Kita tahu bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan dan ini adalah anugerah dari Tuhan. Kita diberi kekuatan untuk bisa tetap boleh datang, bersekutu, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, yang saya yakin dan percaya itu akan memberi manfaat yang begitu besar dalam kerohanian kita. Karena firman Tuhan katakan kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita perlu firman. Tidak cukup dengan makanan jasmani yang ada di dunia ini, tapi kita juga perlu makanan rohani. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Sukacita Orang Percaya. Sekali lagi, judul kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah Sukacita Orang Percaya. Pembacaan Alkitab saya ambil di dalam surat Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima. Surat Roma pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat bacaan ayat kita yang terdiri dari 5 ayat ini, paling tidak kita akan menemukan alasan-alasan kenapa orang percaya itu harus bersukacita. Saudara ya, kenapa kita harus bersukacita? Ternyata
kalau kita gali satu persatu ayat ini sangat luar biasa sekali dan memang menjadi suatu dasar bahwa kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus harus bersukacita, ya, harus bersukacita. Nah, kita akan melihat satu persatu alasan-alasan apa yang membuat kita ini harus bersukacita. Nah, kita akan melihat yang pertama alasannya adalah di dalam Roma pasal yang kelima ayat pertama bagian A. Di situ dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya, alasan yang pertama kenapa orang percaya itu harus bersukacita itu karena kita dibenarkan oleh iman. Perhatikan baik-baik. Dibenarkan itu berarti dijadikan benar. Ya, bukan kita menghasilkan kebenaran, bukan. Itu berbeda, Saudara, ya. Kalau kita menghasilkan kebenaran itu tidak dibenarkan. Tapi artinya kita ini dibenarkan artinya kita tidak layak memenuhi standar kebenaran yang dituntut oleh Allah. Artinya manusia tidak menghasilkan kebenaran yang sesuai dengan standar Allah. Jadi tidak bisa manusia menghasilkan kebenaran yang memenuhi standar kebenaran daripada Allah. Itu sebabnya satu-satunya jalan supaya kita itu bisa memenuhi standar Allah itu kita dibenarkan. Jadi dibenarkan bukan karena kita benar sendiri, bukan kita layak menghasilkan kebenaran, enggak. Kita enggak mampu menghasilkan kebenaran yang sesuai dengan standar Allah. Tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang bisa menghasilkan kebenaran yang sesuai dengan standar Allah. Itu sebabnya kenapa dikatakan bahwa kita dibenarkan, ada satu kata lagi, oleh iman. Ini yang menghantar kita. Kata oleh iman, ini yang menghantar kita kenapa kita dibenarkan sehingga memenuhi standar kebenaran Allah. Oleh iman kepada siapa? Namanya saja orang percaya. Tentu bagi kalangan kita adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus kita ini dibenarkan oleh Allah karena Allah tidak melihat kebenaran kita. Kata dibenarkan berarti Allah tidak melihat kebenaran kita, tapi Allah melihat kebenaran Yesus Kristus. Karena kita sudah beriman pada Dia. Bukan lagi kebenaran kita, tapi kebenaran Yesus, hanya melihat Yesus. Maka kita ini bisa dibenarkan. Itu sebabnya kalau tidak ada Yesus, maka selama-lamanya manusia itu tidak akan pernah dibenarkan oleh Allah. Hanya oleh iman. Ingat, ada kata-kata oleh iman. Bukan cuma dibenarkan begitu, enggak. Dibenarkan oleh iman. Harus ada persyaratan ini supaya kita memenuhi syarat untuk kita dibenarkan atau dijadikan benar oleh Allah. Karena yang dilihat itu adalah Yesus, bukan kita, bukan pribadi kita, pribadi Yesus yang menggantikan kita. Jadi artinya saudara sekalian, kita dibenarkan hanya oleh iman kepada Yesus. Kita sebetulnya tidak layak sama sekali. Dikatakan bahwa setiap orang itu sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap orang tidak ada yang benar, saudara. Itu dalam surat Roma juga katakan demikian. Tidak ada orang yang benar. Semua orang sudah berbuat dosa. Jadi semua orang itu harus masuk neraka kalau tidak ada langkah pembenaran ini. Kalau tidak dibenarkan, kita pasti masuk neraka. Tidak ada satupun alasan kita bisa masuk surga, saudara. Jadi hal yang pertama membuat kita bersukacita itu karena kita dibenarkan atau dijadikan benar oleh iman kepada Yesus Kristus. Sehingga Allah memandang kebenaran Kristus, bukan lagi memandang kebenaran dari kita, tidak. Yesus yang sudah menggantikan kita. Dia sudah menanggung segala dosa dan hutang-hutang dosa kita di atas kayu salib. Jadi itulah yang melihat bagaimana kita sudah dijadikan menjadi anak-anak Allah. Dan kita dibenarkan untuk menjadi anaknya. Kita dibenarkan untuk supaya kita menikmati semua hak-hak sebagai hak ahli waris
dari Bapa kita di surga oleh karena Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan saudara. Itu membuat hati kita penuh dengan sukacita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, hal yang kedua saudara, perhatikan baik-baik. Kenapa kita dibenarkan oleh kenapa kita orang percaya bersukacita saudara? Kenapa orang-orang percaya bersukacita? Itu yang kedua kita akan baca tadi dalam ayat yang ke-1 bagian B. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Alasan yang kedua kenapa orang percaya harus bersukacita itu karena kita diperdamaikan. Sekali lagi, kita diperdamaikan dengan Allah oleh karena Yesus Kristus. Jadi artinya kita diperdamaikan dengan Allah. Kata beroleh damai sejahtera dengan Allah itu artinya kita ini diperdamaikan dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi alasan kedua kenapa setiap orang percaya itu harus bersukacita. Karena kita diperdamaikan dengan Allah oleh karena Yesus Kristus. Nah, secara kehidupan dari kita sendiri, di mana kita ini manusia yang terdiri dari darah dan daging, kedagingan kita itu begitu kuat, Bapak Ibu. Tidak mungkin kita bisa diperdamaikan dengan Allah dengan kehidupan kita, dengan kedagingan kita yang begitu kuat. Kalau saudara baca di dalam Roma pasal 8 ayat 7 sampai 8, coba kita akan baca ini. Kita akan melihat tidak mungkin kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Tidak mungkin kita bisa diperdamaikan selama kita berusaha sendiri atau hidup di dalam kedagingan sebagai manusia daging yang tidak akan bisa diperdamaikan dengan Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 7 dikatakan sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Perhatikan, keinginan daging perseteruan. Jadi seteru Allah. Kita ini adalah seteru Allah karena kekuatan keinginan daging kita ini. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Kedagingan itu tidak takluk pada hukum Allah. Keinginan daging tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak mungkin. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi perhatikan baik-baik, sekali lagi tidak mungkin kita yang sudah menjadi seteru Allah, kita yang sudah menjadi musuh Allah, yang pada asalnya kedudukan kita adalah lawan daripada Allah, tidak mungkin kita bisa diperdamaikan dengan Allah karena kita ini mempunyai kedagingan atau keinginan daging yang begitu kuat. Itu sebabnya saudara perlu bantuan, perlu bantuan dari pihak lain supaya kita itu betul-betul bisa diperdamaikan. Makanya dikatakan tadi oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat itu ditulis bukan sekedar ditulis. Karena tidak mungkin kita yang hidup dalam daging ini yang sudah menjadi seteru Allah itu diperdamaikan dengan Allah. Tidak mungkin. Ingat baik-baik, tidak mungkin. Hanya melalui kematian dan pengorbanan Yesus di kayu salib, maka kita diperdamaikan. Segala usaha manusia apapun tidak mungkin bisa mendamaikan dirinya dengan Allah. Usaha apapun manusia yang dimiliki tidak mungkin. Itu sebabnya ada kalimat oleh karena Yesus Kristus. Nah, coba kita baca Roma 5 ayat 10. Kita akan lebih mengerti lagi proses pendamaian itu terjadi, saudaranya. Roma 5 ayat yang ke-10 itu dikatakan demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, perhatikan, tadi dikatakan kita adalah seteru dengan Allah, ya. Ketika kita masih hidup dalam daging, kita adalah seteru dengan Allah ini. Ketika kita masih seteru,
diperdamaikan dengan Allah oleh apa saudara? Kematian anaknya. Oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Karena kita sudah diperdamaikan oleh pengorbanan Yesus, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi keselamatan itu muncul karena proses pendamaian yang sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Kalau Yesus tidak mati menebus dosa saudara, nonsen kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Kita akan tetap menjadi seteru dengan Allah dan kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Tidak mungkin kita masuk surga, saudara. Perlu proses pendamaian. Dan dikatakan di sini pendamaian itu hanya bisa terjadi oleh kematian Sang Penebus yang menggantikan dan membayar segala hutang-hutang dosa kita di atas kayu salib. Jadi hutang dosa kita sudah dipakukan di atas kayu salib dan Allah sudah bisa untuk berdamai dengan kita karena kematian atau pencurahan darah Yesus Kristus. Nah, satu ayat lagi untuk meneguhkan dalam Kolose 1 ayat 20. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20. Dan oleh dialah, dia ini huruf besar, dan oleh dialah atau oleh Yesus Kristus ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi hanya oleh darah salib Kristus proses pendamaian itu bisa dilakukan, Bapak Ibu. Jangan pernah bermimpi kita akan bisa diperdamaikan dengan Allah tanpa melalui darah salib Kristus. Tanpa proses kematian Yesus, tidak mungkin kita bisa diperdamaikan dengan Allah dan tetap akan menjadi seteru Allah. Dan kalau kita menjadi seteru Allah, nonsen kita bisa masuk ke surga untuk tinggal bersama dengan Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita tinggal dalam satu tempat dengan Allah kalau kita adalah seteru Allah. Kalau saudara dijanjikan bahwa kita akan tinggal bersama dengan Yesus satu kali kelak di surga yang mulia sampai selama-lamanya, itu karena proses pendamaian yang sudah dilakukan melalui darah salib Kristus. Amin, Bapak Ibu. Kita bersyukur ya, orang percaya kepada Yesus ternyata mendapatkan perlakuan yang sangat membalikkan nasib kita, yang seharusnya binasa di dalam lautan api kekal, lautan neraka. Tapi Tuhan balikkan melalui proses karya salib Yesus ini. Darah yang tercurah, Yesus yang sudah menggantikan saudara, membayar hutang-hutang dosa saudara, yang sudah menebus saudara, ternyata membalikkan nasib kita dari seteru menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita bisa katakan, ya Aba, ya Bapa. Kenapa dari seteru bisa menjadi anak-anak Allah? Karena proses pendamaian. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita adalah ahli waris, mewarisi apa yang Bapa punya. Dan kita boleh mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Itu karena proses pendamaian dari darah salib Kristus. Jadi alasan kenapa kita bersukacita yang kedua adalah karena kita diperdamaikan dengan Allah oleh karena Yesus Kristus. Yang pertama karena kita dibenarkan oleh iman. Yang kedua karena kita diperdamaikan dengan Allah oleh karena Yesus Kristus, yaitu darah salib yang sudah dicurahkan ketika Dia menebus dosa-dosa kita. Itu alasan kedua kenapa kita perlu bersukacita. Yang ketiga, kita baca ayat yang kedua bagian A. Oleh Dia, oleh Yesus kita juga beroleh jalan masuk, sekali beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Yang ketiga, saudara, kenapa orang percaya harus bersukacita? Itu karena kita beroleh
akses. Kita beroleh akses atau jalan masuk kepada Allah, kepada kasih karunia di mana kita bisa diselamatkan. Kenapa saudara kita bisa beroleh akses jalan masuk? Sekali lagi oleh Dia. Semuanya itu karena satu faktor. Tidak ada yang lepas dari faktor Yesus. Maka setiap ayat ini selalu yang diambil faktor utamanya adalah Yesus. Dibenarkan oleh iman. Iman kepada siapa? Iman pada Yesus. Diperdamaikan dengan Allah oleh karena siapa? Oleh karena Yesus. Nah sekarang oleh Yesus juga kita punya akses. Kita punya jalan masuk untuk menghadap Allah atau menghadap tahta kasih karunia. Kalau dalam Ibrani dikatakan kita beroleh jalan masuk untuk menghadap tahta kasih karunia Allah. Nah saudara sekalian, coba kita akan baca ini. Di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-12. Efesus pasal 3 ayat 12 dikatakan, di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ini sangat luar biasa. Sampai diulang-ulang ya. Yang pertama di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus kita beroleh keberanian dan akses atau jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh lagi saudara iman kita kepada Yesus. Jadi ingat supaya ini disebutkan semua itu ada satu faktor yang paling penting yang merubah nasib dan hidup kita. Itu ada satu pribadi, Yesus Kristus. Itu sebabnya saya katakan sukacita bagi orang percaya. Karena tanpa percaya kepada Yesus, semua yang saya bahas, yang uraikan nonsen, tidak ada satupun yang terjadi. Faktor utama yang memungkinkan semuanya ini terjadi itu karena satu pribadi, Yesus Kristus. Termasuk akses pun itu karena Yesus. Saudara bisa bayangkan, misalnya ada seorang anak, kemudian dia ingin masuk ke dalam istana Buckingham di Inggris, istana kerajaan di Inggris. Dia mau masuk pasti dihalang-halangi oleh penjaga gerbang. Anak ini tidak mungkin bisa masuk dalam istana Buckingham. Kenapa? Dia sebagai orang biasa tidak punya akses untuk bisa masuk ke dalam istana Buckingham, istana kerajaan. Tidak mungkin. Sehingga anak ini karena dia ingin sekali masuk, ingin mengetahui istana ratu itu seperti apa, bagaimana dalamnya kerajaan itu seperti apa, istana kerajaan seperti apa. Dia ingin sekali melihat, tapi dia hanya bisa di luar gerbang, gak bisa masuk Bapak Ibu. Nah kebetulan tiba-tiba ada satu mobil datang mau masuk ke dalam istana, dan itu dikendarai oleh pangeran, ya, jadi putra dari sang ratu. Dia melihat anak itu kenapa nangis, lalu dia menghentikan mobilnya dan dia bertanya. Dia tanya, kenapa nak kamu menangis? Dia katakan bahwa dia punya keinginan dari dulu sampai sekarang ingin melihat bagaimana sih istana kerajaan itu. Di dalam istana kerajaan itu ada apa saja, dia kepingin sekali untuk melihat. Lalu si pangeran itu tersenyum saudara. Oh itu yang buat kamu nangis, sudah kamu jangan nangis lagi. Mari kamu masuk bersama dengan aku. Lalu dia gandeng tangan anak kecil itu, dia bawa masuk ke dalam istana kerajaan. Pertanyaan saya, penjaga berani enggak untuk menyetop supaya anak ini tidak boleh masuk? Tidak berani. Bukan karena faktor si anak, bukan. Si anak jelas tidak akan bisa masuk. Tapi faktor orang yang menggandeng anak itu, yang membawa masuk ke dalam istana kerajaan, yang membuat dia bisa masuk istana kerajaan. Sama seperti ini saudara. Bukan faktor saudara yang membuat saudara bisa punya jalan akses masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah, bukan. Tapi ada satu faktor, satu pribadi yang membuat saudara itu bisa menghadap. Maka dikatakan di dalam Dia.
Di dalam Yesus, oleh Dia, oleh Yesus, maka saudara punya akses. Jalan masuk untuk masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah. Kepada Allah kita bisa hadap kapanpun kita mau. Itu hak istimewa yang tidak sembarangan dipunya orang selain orang yang percaya kepada Yesus. Bersyukurlah saudara menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya pada Yesus, semua hak-hak yang istimewa hilang semua, saudara. Tidak satu pun yang bisa kita nikmati, termasuk kemuliaan yang akan kita dapatkan, itu semuanya hilang kalau kita tidak mendapatkan satu pribadi, Yesus Kristus ini. Nah, kita akan terus membahas lagi. Kita akan masuk alasan yang keempat, ayat 2 bagian B. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, saya katakan, kenapa orang percaya harus bersukacita? Karena kita menerima jaminan, ya, karena kita mendapatkan jaminan untuk menerima kemuliaan Allah. Tahukah Bapak Ibu, setiap dari kita orang percaya itu dijanjikan akan menikmati kemuliaan Allah. Maka dikatakan pengharapan akan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena itu belum terjadi. Nanti kita akan menikmati pengharapan kemuliaan Allah. Dan itu adalah jaminan daripada Allah sendiri. Jadi suatu jaminan dari Allah, assurance untuk bisa menerima kemuliaan Allah. Coba kita akan melihat betapa indahnya kemuliaan Allah yang dijanjikan, jauh lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Kalaupun kita harus menderita di dunia ini, kalau mendapatkan kemuliaan Allah itu tidak masalah. Penderitaan kita terlalu kecil dibandingkan kemuliaan yang akan kita terima yang begitu besar, lebih dari segala-galanya. Coba kita akan baca Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18 dikatakan demikian, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan kita yang ada di dunia ini sambil menunggu pengharapan dan janji kemuliaan itu diberikan pada kita, tidak sebanding, Bapak Ibu. Terlalu kecil dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Baca satu ayat yang sama, saudara, ya. Coba di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sama, supaya kita ditekankan, ya. 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, menurut Bapak Ibu, mengapa para rasul itu bersedia mati syahid? Memberikan nyawanya. Kenapa? Karena pengharapan kemuliaan yang dia tahu akan dia terima. Para rasul itu semuanya mati syahid, kecuali Rasul Yohanes yang mati tua, yaitu dia mati tuanya di Efesus, saudara. Tapi dia sempat digoreng di dalam minyak mendidih, tapi tidak mati, akhirnya dibuang di Pulau Patmos. Tapi dia matinya karena tua. Rasul lainnya itu mati syahid. Kenapa sih orang ini kok mau mati demi Yesus? Karena kemuliaan yang akan dia terima jauh lebih tinggi dari penderitaan apapun yang dia alami selama dia di dunia ini. Nah, kita akan masuk bagian yang kelima dalam ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Alasan kelima, karena kita dapat bermegah. Kenapa kita bersukacita? Kita dapat bermegah dalam kesengsaraan. Kenapa kita dapat bermegah dalam kesengsaraan? Itu dalam bahasa Inggrisnya glory in tribulation. Ada kemuliaan di balik kesengsaraan. Jemaat Smyrna mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, dipenjara, bahkan dibunuh mati. Nah, maka dikatakan dia adalah jemaat yang setia sampai mati. Apakah Tuhan tidak tahu kalau jemaat Smyrna itu menderita? Tahu.
Jemaat yang sengsara karena imannya pada Yesus, disuruh menyembah kaisar Romawi tetapi dia tidak mau. Dan untuk itu dia harus disiksa, dianiaya, dipenjarakan. Bahkan Polikarpus di Smyrna, seorang uskup di Smyrna, dibakar hidup-hidup karena tidak mau menyembah kaisar yang dianggap sebagai kaisar Tuhan. Dia hanya mau pada Kristus iman. Dan dia harus mati, dibakar. Tuhan bukan tidak tahu jemaat Smyrna ini menderita, bukan tidak tahu. Jemaat Smyrna sengsara bukan tidak tahu. Tapi kenapa jemaat itu masih mau menderita? Karena ada kemuliaan di balik kesengsaraan. Saudara perhatikan baik-baik di sini. Bermegah dalam kesengsaraan karena kita tahu. Jadi ada satu alasan yang membuat kita mau menderita karena iman kepada Yesus Kristus. Karena di dalam kesengsaraan kita menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji, menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita tahu di balik penderitaan yang kita alami itu menimbulkan ketekunan kita, lebih tekun lagi kita dalam pengirian pada Tuhan. Membuat kita menjadi tahan uji dan membuat kita mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Kemudian yang terakhir saudara, kita akan baca ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa orang percaya harus bersuka cita? Karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu, di dalam Bapak Ibu itu sudah ada kasih Allah yang dicurahkan Roh Kudus. Kalau kita punya kasih Allah, maka kita tidak mungkin tidak bisa memaafkan orang lain. Kalau kita punya kasih Allah, kita tidak mungkin akan membuat menderita orang lain. Kalau kita punya kasih Allah, tidak mungkin kita akan menyengsarakan orang lain, menindas orang lain, tidak mungkin saudara. Karena kasih Allah itu tidak membuat kita akan bisa melakukan itu, tidak bisa. Orang yang penuh dengan kasih Allah, segala tindak lakunya, segala perkataannya itu sesuai dengan kasih Allah itu sendiri. Kasih ilahi, kasih yang tanpa syarat, kasih yang mau berkorban, kasih yang tanpa pamrih. Jadi saya review Bapak Ibu, ada 6 alasan kenapa orang percaya itu bersuka cita. Yang pertama, karena orang percaya dibenarkan karena iman. Yang kedua, diperdamaikan dengan Allah oleh karena Yesus Kristus. Yang ketiga, karena kita beroleh akses jalan masuk kepada tahta kasih karunia Allah. Dan yang keempat, karena kita dapat bermegah di dalam kesengsaraan, dalam pengiringan kita kepada Yesus. Dan yang kelima, yang pertama itu tadi apa ya? Yang pertama dibenarkan karena iman. Yang kedua diperdamaikan dengan Allah oleh karena Yesus Kristus. Yang ketiga memperoleh akses, yang beroleh ini jaminan menerima kemuliaan Allah. Yang keempat, yang kelima dapat bermegah dalam kesengsaraan karena pengiringan kita pada Yesus. Dan yang keenam, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu adalah pribadi-pribadi yang sudah mendapatkan kehormatan, hadiah yang paling besar di dalam hati Bapak Ibu. Itu sudah ada kasih Allah, membuat kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kenapa menjadi orang yang percaya kepada Yesus itu harus bersuka cita. Tuhan, sungguh kasih karunia yang sudah kami terima tidak dapat kami hitung dengan apapun Tuhan. Hadiah yang paling berharga yang kami terima sebagai orang percaya. Mampukan seluruh jemaat Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur karena karya salib Tuhan Yesus.
Karena penebusan Tuhan Yesus, karena pribadi Yesuslah yang membalikkan nasib kami, yang membalikkan akhir hidup kami, yang membalikkan kehidupan kami Tuhan, hanya karena karya Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Jamah setiap hati jemaat, agar mereka bersyukur karena punya Yesus. Jangan sampai mereka Tuhan tinggalkan Yesus apapun juga keadaannya, karena kami akan kehilangan segala-galanya. Terpujilah namamu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Berikan pada kami hati yang penuh sukacita memberi, hati yang penuh kerelaan memberi Tuhan. Kami ingin menabur Tuhan apa yang bisa kita tabur untuk mendukung pekerjaan pelayan Tuhan di GBWS Sawahan ini. Pakai gereja ini menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyelamatkan begitu banyak orang yang masih belum mendengarkan Injil keselamatan-Mu. Mereka perlu Tuhan supaya mereka boleh diselamatkan sama seperti Tuhan menyelamatkan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita memberikan korban persembahan kepada yang bertugas, dipersilahkan. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti diumumkan kepada jemaat kalau pulang setelah ibadah usai, jangan pulang lewat pintu di belakang saya karena ada banjir di depan pintu toko buku, saudara ya. Airnya ada air. Lewat lorong yang ada di Bromo, yang menuju ke Bromo atau ke Arjuno ya, supaya tidak sampai basah kakinya nanti. Ibadah umum tatap muka GBWS Sawahan setiap minggu ada 3 kali. Ibadah umum pagi pukul 6 sampai pukul 7. Ibadah umum Mandarin pukul 9 sampai 10. Ibadah umum sore 15.30 sampai 16.30. Ibadah diselenggarakan kurang lebih 1 jam. Tetapi ibadah tatap muka ini tetap disiarkan secara live streaming yang dapat diikuti melalui channel YouTube GBWS Sawahan Official, sehingga jemaat bisa mengikuti di rumah masing-masing. GBWS Sawahan juga menyelenggarakan ibadah online melalui channel yang sama, yaitu Manarema setiap pagi dari hari Senin sampai Sabtu, Selasa ibadah online kaum perempuan, Rabu ibadah online pemahaman Alkitab, Kamis ibadah online KKR, Jumat ibadah online kaum ibu, Sabtu ibadah tatap muka dewasa muda pukul 5 sore, dan Minggu ibadah tatap muka youth pukul 10 pagi, dan ibadah online sekolah minggu ya.
Jadi setiap hari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengisi firman Tuhan, ya, jadi hidup kita dengan firman diisi, ada, ya, tinggal buka saja channel YouTube GPS Sawahan Official. Ibadah Natal GPS Sawahan diselenggarakan 2 kali secara offline atau tatap muka, dan juga disiarkan secara live streaming pada hari Sabtu tanggal 25 Desember pukul 6 pagi dan pukul 15.30 sore. Karena saat ini masih masa pandemi dan kapasitas jemaat dalam ruangan dibatasi, maka untuk jemaat yang akan mengikuti ibadah Natal secara tatap muka, dimohon yang pertama mendaftar melalui Google Form, di mana linknya akan diberikan dan di-share di grup official GPPS Sawahan. Apabila kuota telah terpenuhi dan undangan tidak diambil, kita harus ngambil undangan sekalipun daftar pada tanggal 28 November sampai 12 Desember. Jadi diberikan kesempatan mengambil undangan 28 November sampai dengan 12 Desember. Kalau tidak diambil maka pendaftaran dianggap batal. Yang kedua, untuk jemaat yang tidak bisa mendaftar melalui Google Form dapat langsung datang ke kantor gereja mendaftar dan mengambil undangan Natal. Tetap undangan itu dibatasi dari tanggal 28 November sampai dengan 12 Desember di kantor gereja. Ya, kalau tidak bisa Google Form, ya sudah, langsung datang saja daftar di gereja dan ambil undangan. Setiap undangan berlaku untuk 1 orang dan wajib dibawa. Jadi kalau keluarga yang mau hadir 3 orang harus mengisi pendaftaran untuk 3 orang, dapat 3 undangan, ya. Jangan ngambil 1 undangan untuk 3 orang. Tapi kalau 3 ya harus 3 undangan sesuai dengan jumlah keluarga yang akan hadir. Ini demi untuk menjaga ketertiban Bapak Ibu, karena tetap kita dibatasi oleh pemerintah, ya, dibatasi oleh pemerintah sesuai dengan prokes. Jemaat yang belum terdaftar dalam grup GPS Sawahan melalui HP 08 2233 033 123 silakan mendaftar supaya setiap ada pengumuman maupun informasi dapat secepat mungkin disampaikan pada jemaat. Mari kita bangkit berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Ajar
Haleluya, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah memimpin ibadah umum pada sore hari ini. Dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami percaya Roh Kudus sudah jamah setiap jemaat, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Roh Kudus sudah berperkara kepada setiap pribadi Tuhan. Dan Roh Kudus sudah mengubahkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Pribadi-pribadi yang lebih baik Tuhan. Karena dalam setiap firman Allah mengandung kuasa untuk mengubah hidup manusia Tuhan. Dan kami yakin percaya semua jemaat yang mengikuti ibadah ini, baik secara tatap muka maupun secara live streaming Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Karena kalau kami beribadah dan mengutamakan Tuhan, maka kami hidupnya dijamin oleh Tuhan, segalanya dicukupi oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan, setiap persepuluhan yang diberikan jemaat. Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang mereka tabur itu yang akan mereka tuai. Berkat-Mu disediakan bagi setiap jemaat yang mendukung pekerjaan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap jiwa-jiwa begitu penting di hadapan Tuhan. Satu jiwa saja bertobat, ribuan malaikat di surga bersorak-sorai. Itu sebabnya Tuhan, gereja ini ada satu misi Tuhan, menyelamatkan banyak jiwa dengan menyampaikan Injil keselamatan bagi semua orang. Tuhan, pakai GBSawan menjadi saluran dan alat-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet, TNI, Polri, agar mereka semuanya boleh memimpin negara ini untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual Tuhan. Tuhan, baik 4 pilar kebangsaan boleh tetap tegak berdiri. Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan hamba-Mu berdoa berkat bagi jemaat pada saat ini, baik di tempat ini dan di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pelayanan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara juga kesehatan ilahi. Tuhan akan memelihara saudara dengan pemeliharaannya. Tuhan akan melindungi saudara dengan perlindungannya. Dan Tuhan akan menyertai saudara sampai selama-lamanya. Keturunan saudara turun-temurun diberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Bahkan dirancangkan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semuanya mulai dari sore hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang percaya sudah diberkati. Mari katakan dengan iman, amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.
itu ada nggak? Yang di sana berarti? Yang di sana?